Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, jemaah Masjid Jami' Imam At-Tirmizi Bangkinang rahimahullah, ataupun yang menyaksikan melalui media di manapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT masih mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa di hati kita. Kita junjung tinggi, kita ta'zim dan kita hormati. Mudah-mudahan salawat dan salam berbuah syafaat yang menenteramkan di padang mahsyar nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita juga tidak lupa untuk sama-sama berdoa untuk para orang tua kita, ayah dan ibu, sanak saudara, kerabat, para teman dan sahabat, serta kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah. Yang sehat semoga Allah jaga kesehatannya, dan yang dalam keadaan sakit semoga Allah segera sembuhkan dan menjadikan penghapus segala dosa dan kesalahan. Dan yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah limpahkan ampunan, rahmat dan kasih sayang, dilapangkan kuburannya dan dijauhkan dari fitnah dan azab kubur, serta di akhirat hendaknya dimudahkan hisabnya dan masuk surga. Khususnya Imam An-Nawawi rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita sama-sama belajar melalui kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah, masih berkaitan dengan babul amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Bab amar ma'ruf nahi munkar. Al ma'ruf itu sesuatu yang diperintahkan syariat atau tidak tercela secara adat istiadat, dan munkar adalah yang dilarang oleh syariat dan tidak sesuai dengan adab dan istiadat kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah pilar besar agama, bukan hanya di agama kita, bahkan di kalangan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada umat yang terlaknat gara-gara tidak menegakkan pilar amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan kita, karena selalu diingatkan, mudah-mudahan termasuk pula yang menegakkan pilar ini, meninggalkannya menyebabkan terlaknat. Tentu menegakkannya mendatangkan rahmat. Sudah disebutkan oleh Al-Imam beberapa hadis sebelum ini. Masuk kita pada hadis yang ketujuh dari bab ini. Qala rahimahullah as-sabi' an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id itu adalah laqab atau kunyahnya, yaitu ayahnya Sa'id. Al-Khudri adalah kabilahnya dari Bani Khudrah. Namanya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan termasuk senior sahabat
yang awal-awal masuk Islam ketika Nabi masih di Mekah. Beliau yang pernah di Mekah sekitar 18 hari 18 malam di awal-awal dia masuk Islam, tidak mengkonsumsi kecuali air Zam-Zam siang dan malam. Jadi makanannya adalah air Zam-Zam. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zam-Zam ta'amu tu'min wa syifa'u suqm. Air Zam-Zam itu menjadi makanan dan bisa menjadi obat. Makanan bisa, obat bisa. Tapi kayaknya orang kita belum bisa. Tapi ada, kemarin saya bertemu dengan seorang jemaah, katanya 3 hari 3 malam tak meminum, tak makan kecuali air Zam-Zam. Alhamdulillah. Kayaknya saya belum bisa ya saya. Ada masalah kayaknya nih. Allah musta'an. Coba Zam-Zamnya lapui sudah itu tabalita lah. Allah musta'an. Jadi ada Allah sihat baru lah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Di Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ketika dia baru masuk Islam ke Mekah, minum Zam-Zam selama lebih kurang 18 hari. Tidak makan apa-apa pun. Dan terbukti seperti kata Nabi alaihissalatu wassalam menjadi makanan pokok dan minuman. Alhamdulillah tidak mati dia. Secara teori kalau orang tidak makan berapa lama bertahannya? 3 hari ya. Kalau tidak minum 10 hari. Terbalik dah. Tidak minum 3 hari. Kalau tidak makan 10 hari. Terbalik dah. Ada ahlinya, ada ahlinya. Nah, iya paling tahan orang tidak makan 10 hari, tapi tidak minum 3 hari kabarnya. Makanya ketika terjadi tsunami 2004 ya di Aceh, ada yang ditemukan di Sri Lanka 8 hari setelah kejadian, dan dia hanya berpegang pada pelepah kelapa, pelepah kambiu, apa namanya, pendayang. Nah, disitulah dia bergantung sampai terdampar di Sri Lanka. Masya Allah, 8 hari 8 malam, alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih hidup. Masya Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iyyakum wal julusa fit turaqat. Ini adalah tahzir dari Nabi SAW. Jauhilah olehmu duduk-duduk di jalan-jalan. Maksudnya tentu di tepi jalan. Karena memang kebiasaan orang bikin tempat santai di tepi jalan sampai hari ini. Sampai kan sejak sejak kemua sampai sekarang, bahwa memang orang suka bikin, cuma dekat rumahnya ada besar tuh, tapi tetap ada saung di depan yang dekat dengan jalan kadang. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi Nabi alaihissalam melihat itu potensi untuk melakukan hal-hal yang kurang baik dan terpuji. Ya, sebab kalau sudah di tepi jalan tentu semua yang lewat kita absen. Semua yang dia bawa kita catat atau kita hafalkan. Apalagi tren dulu bang ya. Misalnya dulu kan sekali seminggu apanya pasau atau batengok isikan jangan dulu. Ubi juga pulang dari ini tak pasal lah, jadi cuma lah kan ya. Kalau libur ni kan salih bawang atau jauh nabu je pasal buih juga jadi betul elok. Kau citon tu dah dulu saya ya sampai ke kami tu kalau apa tidak elok aja balik dalam anjak kadang berteren lah dulu kadang teren kadang bersabu lah dia mak dulu
Kami ndak ajan bono anak kami di macu di ubirinya. Atas saya kanjang kosong macu di ubir dalam. Kan tentu dia orang tapi jalan. Sekalian. Jadi dari sebab itu maka ini potensi melakukan hal-hal yang kurang baik. Ya, maknya akak tu ndak masuk gigi dah laju jangan dan. Kan ada juga itu gitu. Ndak masuk gigi deh. Ada tetap laju. Pahamnya ndak? Nampak lo akak lu gigi apa istilah? Tunggyang. Hah? Mancung gigi. Nah, giginya mancung. Ndak mancung tu. Hah? Gimana? Gigi mancung. Dia kan ndak apa-apa lo masuk gigi deh. Jadi ndak masuk gigi tetap laju hendaknya. Macam-macam semua jadi bahan pembicaraan. Oleh itu Nabi mengingatkan, iyyakum wal julusa turuqat. Walaupun asalnya kan tidak haram, dudukkan pada asalnya dimanapun halal. Ya dimanapun halal. Ya sih, kan ada haram duduk di jalan dah. Cuman karena itu potensi membuat hal-hal yang mungkin sampai pada yang haram. Maka Nabi ingatkan, iyyakum wal julusa fit turuqat. Hendaklah kalian jauhi duduk di tepi-tepi jalan. Ini kan kronologisnya mereka memang punya tempat-tempat duduk di tepi jalan. Inilah kebiasaan tradisi sejak setu, sejak zaman jahiliyah sampai zaman Islam. Sampai sekarang, kita nggak tempat duduk banyak di tepi-tepi jalan. Taib, faqalu, lalu mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun. Ya Rasulullah, tidak bisa tidak duduk tepi jalan Rasulullahnya. Kan ya, kadang dia tahu mak angin, tak sopan cajai, makan angin di lu. Nah, jadi buat tapi duduk di belakang, nampaklah dah puang. Ya, akhirnya tidak bisa, tidak ada Rasulullah, tolong diizinkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkatakan, natahaddatsu fiha. Karena disitulah tempat kami saling bercengkerama, saling bertembang, saling bercerunding, sambil bercakap. Yang kadang-kadang di muka tamat, tak ada muka tamat lah dua cerita tu. Jenlainya, jenlai nak copeknya. Kan itu nak copeknya, tapi habis 1,5 jam. Itu bos sudah SPBU di ke Abu Salam kan, Ustaz Buya, Ahmad Harunnya. Jadi maksudnya misi bensin dan misi juga salah saya bantis tu mana ya bos waknya siap nyo senior awak kan siap sudah itu inyo ndak motin motor ndak motin motor lah dan awak dalam kene tu dua kalu kan hanya kalau boleh enggak ada dia pokoknya inyo nan dua antu deh nanti inyo kan inyo kan ada dokter inyo dokter ditulo dan deh akhirnya masuk kami di lu motor lu motor ini juga betul lah buya mula ko mawa nyoman dok ke situnya dak leh mo nyomannya dok ke situnya nah mula lumawa sambil ngopi ngeteh kan sebagainya anda semua tu je pun anaknya iyalah gitu ya itu ndak dia tiap ada unjuk kopi lo penuh kan situ lo jelah lamu romannya alhamdulillah cita-cita alhamdulillah saja motor ibunya itu ya al-hadis seperti kata orang Arab al-hadisu yajru ba'dahu ba'dan. Kalau lah mulai cerita itu tertimbul cerita-cerita lain sodo sampai akhirnya beliau menawarkan amojinya apa muzakarah waknya bukan zakarat di suatu lembaga dakwah kan nyinya ketua untuk kota Pekanbaru siap beneran bila Selasa bulan 8 lah sabun tanggal siap apa tema tentang bid'ahnya mantap bid'ah
Siapa-siapa ada sebutnya guru-guru besar lah, dai-dai besar, ulama besar di Riau ni kan, matigo. Sesahabat mau tigo, kok satu lawan tigo, jodoh ya. Elah jalan nanti guru pro bid'ah, asana. Tentu dan sangkan monogam kullu bid'atin dalalah. Tapi dan sangat senang, sangat bahagia. Karena pertama kan bos aja buya-buya godang kan, yang notaben dalam masalah iko kita berseberangan. Nyinyo ada bid'ah asana, nyi nabi ada bid'ah asana. Nyi ikut ulama, awak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kan sabu ya, tentu ulama ada ikut Nabi tianya kan? Kan ada kan itu. Waktu itu terencanakan dibuktikan loh. Alhamdulillah ada kumpulan buku. Alhamdulillah buku tentang bid'ah banyak. Alaihissalam hari. Ya, tentang pembahasan tentang bid'ah juga ada dengan segala judul ahkamul bid'ah, usulul bid'ah. Ya Syekh, al-bid'ah, al-bahth ala inkaril bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Aduh, waktu untuk nak buat skripsi aja namanya, nak buat disertasi ada referensi. Nah, jadi walhasil dan kumpul-kumpul je buku mula-mula kaji gitu. Dengan harapan kok waktu nantinya sesuai je dalil apa ya payah ajak berbantah aja lah kan ya wa kampanyekanlah kullu bid'atin hasanah itu aja apa payah pada bantah-bantah. Tapi subhanallah hari Ahad ni Selasa jam jiru ayat dapat telefon ji contoh tak jadi dah jadi undur gonnya. Nah, tak apa dah buaya awak kan tak payah nak sang dialog jomo apalagi tak kan. Jalan ya tak apa. Tu bila sok ansuk dan telefon sok aja. Kalau jadi bila jadi sok dia telefon. Alhamdulillah lam meninggal beliau rahimahullah ghafara lahu. Do tiba-tiba telefon. Anak salam meninggal lebih 5 tahun kan. Sudah itu dah dan berita jadi bahasanya muzakara tu bati guru hadir dan seorang tak hadir. Nah, tu tidak takut aku ada isu-isu lah bondang guru kalian untuk berdebat tapi tak berah. Dia kan kodok dia buat macam itu doang kan. Sudah dijebak awak dah, sudah itu dia buat awak tak hadir, sudah itu dah potong awak lah. Potong awak lagi dah. Acaklah. Kalau dia dari muka suya dia berarti itulah kronologi tu. Apa lah hai awak nak. Apa ni takut lagi berdebat. Kalau cek monang ya takut awak satu lawan 3 tu kalah awak kan. Awak cek kebenaran tak ada takut-takut. Nah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu kisah tadi duduk cerita tapi jalan. Sisa tapi jalan saban tu jangan apalagi lah kalau duduk di tipe lapor. Lah nak bola kopi situ kan. Nah. Kopi setengah penuh ayu kan. Kopi setengah penuh ayu. Nah, itulah tak biaya lah. Jadi Allah musta'an. Jadi para sahabat juga seperti itu mengatakan la tahaddatsu fiha. Majelis-majelis itu tempat-tempat duduk tepi jalan tu disitulah kami bosu. Nya kalau bawa ke rumah mereka kadang lah mula dia bereskan rumah dia atau mas. Sudah itu masak lebih ni kena ya. Kalau nyata dengan anak kadang ni piurinya tak diambil awak abang kerja kan dan sebagainya. Makanya itulah tempat solusi yang terbaik. Jadi apa-apa kan tak perlu sapu-sapu wanur kan. Kan tak perlu semprot-semprot minyak wangi begitu dah. Tapi kalau lah masuk rumah itu sodo simpan oleh mainan anak basusun dah bila setengah jam nyusun ni dan sebagainya. Atau makanya tak mungkin Rasulullah kecuali kami tetap duduk di tepi jalan. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, faqala Rasul fa iza abaitum illa al majlis, kalau tidak bisa kalian tinggalkan, kan masuk hajat ini kan. Hajat tu tunazzal manzilat ad-darurah. Jadi termasuk hajat yang tidak bisa ditinggalkan oleh mereka. Sama ketika Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan atau melarang memotong rumput-rumput kayu-kayu yang ada di kota Makkah dan Madinah. Lalu paman Nabi Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib mengatakan,
illal izkhir ya Rasulullah, tolong kecualikan al-izkhir. Al-izkhir itu ada seperti padang ilalangnya di tanah haram. Itu kami gunakan untuk apa? Untuk menguburkan jenazah. Jadi oleh sebab itu dijadikan sebagai alasnya kadang atau sebagai penutup apanya, lahatnya, maka itu dikecualikan illal izkhir. Jadi sono tidak dilarang, aku tolong dikecualikan. Ini Allah mengizinkan Nabi-Nya Muhammad SAW mengizinkan itu. Demikian juga di sini. Kalau gitu tidak bisa kalian tinggalkan. Fa iza abaitum ilal majlis fa'atut tariqa haqqaha atau haqqahu. Kalau begitu berikan hak jalan itu. Berikan hak jalan itu. Apa hak jalan? Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah. Apa hak jalan itu ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ghaddul basar. Yang pertama adalah menundukkan pandangan. Ya, sebab memang matoga cinan kenan anjak. Turun lalu di jalan tak bisa dibatasi, nombor lalu tak mungkin dah. Kena ya. Kemudian tak baik tahu, oi wancak lalu dah lah dong nyambut dah. Lata pandang je mai turun. Kena ya je. Kalau lata pandang kan bohek lo juga. Nah, itulah masalahnya. Jadi makanya Nabi katakan kalau tak pandang itu halal. Tapi kalau ditauin itu haram. Fa innal ula lak watsaniyata alaika. Pandangan pertama itu untukmu. Cuma itulah pandangan pertama, kau buat penasaran tahu aja. Kayak bang, kan sama dengan pandangan pertama. Nak buat nak motor lolok kan gitu ya. Iya dia. Kau salah tengok bodoh, tidak perlu, tidak lolok lah malam sana dia. Dia pandangan pertama, akhirnya berulang balik. Berulang. Yes ya. Anak kalau diulang balik jadi dosa. Nah, makanya kata Nabi SAW, ghaddul basar. Dan ghaddul basar itu memang tidak mudah, tetapi manfaatnya luar biasa. Hati bersih, mata terjaga. Secara klinis, bahwa mata yang digunakan untuk melihat yang tidak baik akan cepat rusak dibanding yang digunakan untuk yang baik. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi alaihissalatu wasallam, ghaddul basar, dan menundukkan pandangan itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Mana tentu ada lama-lama dia duduk tepi jalan tu, maka juga punya kewajiban ghaddul basar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah menundukkan pandangan mereka atau sebagian pandangan mereka. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pula bagi wanita, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Jadi kalau memang mesti duduk di tepi jalan, maka tundukkan pandangan. Berarti hukum asalnya duduk di tepi jalan adalah boleh, tapi jangan macam-macam. Kalau tidak basuh di Umar ya boleh, kalau jambuk Umar bin Khattab basuh di orang tino orang lelaki dia orang tino bercerita di ujung jalan kan, tak cerita romantis kan, jadi lelak dicambuk di Umar lah. Ya Amirul Mukminin, apa loganya? Inna hamraati, dia adalah istri saya. Kau tak ngaku capek kau? Kanai. Apa sebab masa dia tegak jalan orang romantis kan? Halalnya cuman jen nampak ada uang. Makanya halakhtafaita biha. Kenapa kau tak melakukannya di tempat yang tak terlihat? Kau ada sama situ, belum sama no. Tapi siap-siap kan nunggu gue. Kan iya kadang tambah curiga luang kan. Nah, makanya bukan tidak halal baginya, tapi kalau melihat atau terlihat oleh orang menjadi tidak
tidak baik. Boleh orang tino magui laki di handanya? Boleh atau enggak? Boleh lah. Cuman jadi teren-teren baru ki anak bujang gawe. Dikuin sudah itu dah. Ya, bukan salah, tapi jangan diperlihatkan pada orang lain. Kadang pagi di hati bau lah cari kole kan? Adanya? Kawak lah nak wujud. Tiri Allah mustahil. Lah banyak. Di mana dapat ada dong? Allah mustahil. Bukan, kan halal bagi wanita atau bagi perempuan atau laki-laki tidak boleh berpelukan. Bolehnya, tapi kalau disetting, jadi tidak boleh diperlihatkan. Jangankan perlihatkan pada orang lain, pada anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita kan tidak boleh juga. Kalau bagi pada orang lain, apalagi di saat masyarakat rusak. Jadi yang pertama adalah ghaddul basar. Yang kedua waqaful adza, yaitu menghindari gangguan. Apa maksudnya? Orang kalau duduk atau melihat orang lewat, pasti akan timbul hal-hal yang membuat dia mengganggu orang yang lewat itu. Apa contohnya? Lalu uang gaji. Apa orang buat orang gaji terganggu? Wih, jangan tak pernah bujang aja. Apa namanya? Basiwi. Apa namanya basiwi nama? Tak basiwi lain loh. Nah, jadi terganggu orang jadinya. Kan itu mengganggu. Kalau orang setu kalau tantu dek mama atau tantu dek abang itu bisa bercandung loh. Kan ya? Kalau kini baliklah kau kan leoninya kan. Kini di Palawan lah banyak dayus. Dulu ya sampai babang kabilah tadi itu. Kalau sampai uang gaji satu kabilah itu disiwi dek uang kabilah lain itu ngadunya ke ayah itu bisa berperang karena itu adalah aib. Nah, ini bisa tidak dilakukan oleh orang yang duduk di tepi jalan, atau jangan-jangan dengan mencemooh atau mencemooh atau menghina dengan gaya memandang, cara memandang mak itu kan tinggi sekolah nggak jauh Honda wongnya kan ada sebagai itu. Artinya mencemooh orang lewat. Tersakiti enggak? Ya, sampai pertama kadang-kadang menghina orang dengan menyebut pekerjaannya. Ya, dibandingkan dengan dirinya sendiri. Nah, itu juga berbahaya. Jelas ya? Jadi hindari hal-hal yang menyebabkan orang tersakiti. Ini yang kedua. Azan ya. Kita azan dulu lah ya. Lanjut aja. Azan dulu ya. Ayo azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salati. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Nabi melanjutkan waraddus salam. Yang ketiga adalah menjawab salam. Karena menjawab salam itu wajib. Memulainya sunat. Dan sunnah Nabi SAW yang berjalan memulai mengucapkan salam. Yusallimul marru alal qa'id. Orang yang berjalan yang mengucapkan salam bagi yang duduk. Memulainya sunat, tapi lebih afdal dari yang menjawab. Yang memulai sunat ini diantara amalan yang sunat lebih besar fadilatnya daripada amalan yang wajib. Memulai salam itu lebih besar fadilatnya daripada menjawabnya. Tapi menjawabnya wajib. Menjawabnya wajib. Nah, bagi orang yang duduk tepi jalan, kalau tidak siap menjawab salam, jangan duduk. Karena ini haknya jalan. Karena orang yang lewat mesti mengucapkan salam. Dari satu sisi sebenarnya banyak pahala kita kan. Setiap orang lewat ucapkan salam dan kita jawab. Tapi tidak sedikit pula orang karena terlalu sering mungkin atau tidak terbiasa sama yang jawab salam no. Assalamualaikum. Ya ada. No. Jawabannya ya nya. Kan ya kan? Assalamualaikum cu. Ya nya. Tak ada dongor dia tak pun ambil berbaik sangka mungkin tak dongor. Tapi sampai nak dongor sasalik ohnya masuk dalam lipnya. Assalamualaikum cu. Ya nya. Cek curang orangnya. Nah. Jadi menjawab salam. Dan yang keempat ada wal amru bil ma'ruf wan nahyu. Yang kelima adalah nahyu 'anil munkar. Yang keempat adalah melakukan amar ma'ruf. Ini kalau seandainya ada orang lewat tidak ucapkan salam, berarti meninggalkan yang ma'ruf. Tidak salam cu. Ini misalnya kan dia tolaknya. Sogan kan? Nah. Atau misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik apalagi di zaman sekarang. Ya zaman sekarang. Nah, jadi bisa tidak melakukan yang kelima itu adalah an-nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Nah, oleh sebab itu kalau tidak bisa ajalah tamat ajalah duduk di tamat. Tidak ada HP citur rusaknya pakai HP. Tidak boleh citurnya. Itu dia dong kabel. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau banyak cerita itu banyak pula dosa kan ya. Kalau cito lah cito bebas itu lomolonya aman-aman ya, tapi sudah itu masuk ke dunia riba.
Awal-awal cita-cita biasa, sudah itu mulai tanpa terasa masuk ke dunia ghibah. Lolonya bu eloknya kan, kita lewat ngaji dia nyanyi. Iya nyanyi, cuman ciknya assalamualaikum tu kalau nyanyi, lah mulai. Assalamualaikum nya, itu lah mulai lah. Lah bintuk ngantuk ada nyanyi, tu mulai mencita. Lolo eloknya sih. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang petang tadi mau makan dia abang tu nyanyi. Yang lemur yang sudah awak tahu, bayu sudah lenyap lah. Lolo puji dia ni tianya. Ini pemuarannya lolo-lolonya sudah itu awak tahu. Astagfirullah. Jadi kadang-kadang jadi cerita-cerita yang seperti ini yang lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Tapi kalau seandainya cerita tentang bilo kan sudah ada awak musaji kan, bilo kan sudah ada awak ikut-ikut itu bagus. Kalau mulai sana lah musaji sudah, tapi ketika dia Ustaz Dasman penghalangnya abang jin cerita sampai situ jin tahu ini dulu lah. Ini mereka nak lo selain Dasman dulu lah, lain lo selain itu. Jadi kalau bisa mencegah atau melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, duduklah. Tapi kalau tidak, diupayakan untuk menjauhi duduk di tepi jalan seperti yang dianjurkan oleh Nabi SAW di awal hadis ini. Jadi kadang-kadang bisa saja hal-hal yang tidak berdosa, tapi karena tidak menunaikan haknya menyebabkan dosa. Itulah maka Nabi melarang pada awalnya. Tapi ketika sahabat mengatakan ini kebutuhan kami ya Rasulullah, sebab sudah kebiasaan yang susah ditinggalkan dan asalnya kan tidak haram. Asalnya tidak haram. Ya duduk di jalan, duduk dimanapun halal. Cuman potensi mengerjakan yang tidak halal tadi. Maka Nabi katakan jaga 5 hak ini. 1, menundukkan pandangan atau menahan pandangan. 2, jangan sampai menyakiti orang yang lewat, baik dengan cara pandang sinis atau dengan menyawak atau dengan menyiwi atau dengan mencemooh atau dengan membuat penghalang di jalan. Balantiang lah kan nampak dah tua. Kau kalau bisa diciang otak kau jatuh kan berkereta dah tu lah. Di sorga tang di sorak di belakang jatuh dah tu. Itu menyebabkan gangguan, gangguan orang yang sedang berjalan. Tentu lagi kisah dulu datuk-datuk itu lo helm diwajibkan dia pak polisi. Tiba-tiba datang sebarban salah laju tak belakang tak kaju datuk orang. Datang pak polisi, untung apa dia pakai helmnya, untung pelayangnya tak ada pakai helm tidak ngondong apa pun. Dah habis. Pak polisi pun dicabutnya cerita itu. Dia apa tadi dalam yang bodohnya. Memang payah pakai helm lo mulu pakai helm kerja sana. Sah? Dan terkadang dia lah semata tu buka semata tak suangis. Tak kawan apa-apa je lah. Kan ya? Kadang-kadang kira. Jadi oleh sebab itu akhirnya tu dia. Untung apa lepas pakai helm paknya. Tu dia dekat wangi tak nampak siapa dapat dulu dia. Atau pula yang dia pakai helm dia tak ada apa-apa itu jatuh. Allah musta'an. Jadi bisa tak kita menghindari gangguan terhadap orang yang lewat. Yang ketiga adalah menjawab salam. Karena memang orang yang duduk tepi jalan sangat berpotensi orang kepadanya mengucapkan salam. Maka kita harus siap untuk menjawabnya. Walaupun belum selesai timbul lain kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayat citur, tamalah citur. Dah. Jadi sabar nak jawab salam itu. Kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apa amar ma'ruf misalnya? Kok nampak bahaya condong lu Honda misalnya kok kayak bini kalau tidak diingatkan mungkin masuk ke dalam jai-jai Honda. Itu bahaya, ingatkan kan amar ma'ruf. Atau istrinya
Duduk tidak selesai kira. Ya, mengganggu orang yang berjalan di sampingnya atau berjalan di belakangnya. Ingatkan juga, kak elok duduknya, sakit mata kami dia. Kan ya? Kan ada orang sebagian akak-akak duduk buat sakit mata awak. Kan ya? Kadang-kadang terpaksa dititik dia mata belakang dia. Tu mengingat. Ya kan? Kadang-kadang orang gila adalah apa dia dititiknya. Awaknya nazalah ada ini orang. Hanya apa sebab dibuat contoh di kamar dia teteh handaro. Ini bolehnya? Boleh itu? Mak boleh. Duh mana ya hendak ya? Atau dia Honda lemu mana ya orang? Kau di jalan buat contoh tak ada uang. Nah, itu masalah. Contoh tak ada uang. Hah? Saya bilang orang. Contoh tak ada uang. Bisa tak kita menegur yang seperti itu? Kalau tidak, berarti ya yang halal pada awalnya tadi bisa menimbulkan dosa bagi kita yang duduk. Nah, dua kalimat akhir ini, wal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, inilah yang membuat Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini dalam babul amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Jadi faedah yang dapat diambil dari hadis ini, Nabi SAW sangat-sangat menjaga umatnya. Jangan sampai masuk ke tempat-tempat menyebabkan fitnah. Yang kedua, bahwa boleh saja sesuatu itu halal pada asalnya, tapi dilarang karena ada sebab-sebab yang merusaknya atau potensi merusaknya. Misalnya dulu atau di sebagian tempat orang-orang wanita dilarang menyetir mobil, apalagi naik Honda di sebagian tempat. Bukan karena haram, enggak, tapi kondisinya yang pas adalah tidak menyetir sendiri. Dan itu yang lebih tahu tentu para ulama yang ada di tempat itu. Kalau kita di Indonesia enggak mungkin tahu gang bini wak nyetir lah. Kalau tahu gang nyetir tuh ya bersigawi semua orang nyetir lain di bus kota. Mana namanya nyetir seorang atau dia impi doang atau penuh disapit-sapit doang di bus kota. Wih, atau di outlet. Nah, sedangkan di negeri yang lain misalnya cenderung di Arab Saudi, karena memang orang masih menjaga. Kalau ada orang tinus duduk, tidak tolak duduk situ daerah. Pahamnya? Di bis kalau sitan, misalnya kalau dua bangku ya, lesi doang tinus itu, tidak tahu, namun jantan duduk lah. Kalau awak baca, gue duduk situ baik. Tak mau aja dulu istilah bangku angiknya. Kan ya? Nah, babi-babi itu dosa-dosanya. Makanya ke awan jentah gang lebih nyetir leh ojonnya nyetir. Apa sebab? Mudarat tidak nyetir lebih besar daripada mudarat menyetir. Kalau pengen nyetir mungkinnya kalau ambil pulang awak lagi bodoh mah itu aja kadang-kadang kan. Kalau situ enggak. Makanya mereka masih menjaga pada umumnya. Ala jadi turunnya, tapi ada juga pelanggaran banyak. Ada juga makanya jangan diberi kesempatan. Jangan diberi kesempatan. Kadang orang tidak berniat, tapi karena ada kesempatan mereka lakukan. Makanya diwajibkanlah di situ wanita keluar dengan pakaian yang tidak menarik. Hitam-hitam sudah kan tidak menarik itu kan? Nah, cuman itulah tuan-tuan bang ya, tuan-tuan tahu kenang tu, akhirnya berubahlah aturan sebagian lah mereka mulai menggaya cuna awak lah. Nya tuan-tuan lewo nak nengok Arab dong gaya kan, sah? Kan ya? Lain nampaknya, akhirnya terpaksa juga mereka mengikuti perkembangan zaman. Allah musta'an. Lalu sama buku kuliah sitan tak menyesuaikan gaya dia nampak abu sitan lah. Ini tak tantun tancap orang Arab tak lah. Tapi cita-cita orang rumahnya sabuk orang Arab mancung dia dong cuninya. Iya bercerita sabuk orang Arab mancung dia dongnya.
Itu dapat beritanya kan. Allah musta'an. Angga doon tolo nak pernah cinan lah. Walaupun kena cinan, paling gua maharnya 50.000 nya. Kalau 50.000 rupiah ya dia kan nak 50.000 rial. Terbayang dia bangnya. 50.000 rial bang. Kali yang ibu mati 2 juta mahar bang. Iya, kalau boleh tanya lo kayak kawan ini kan kemenakannya boleh brigjennya di Polda kan. Bapak abi dengannya, tidak banyak panoji 3.000 nya. Masuk isi rumah kan. Bila 3 itu bisa kali yang kurung. Mak 3.000 sambil lebih, tidak kelas-kelas awak kan ya. Kalau sampai lah, malu, bawa ke mama deh. Apa tidak kelihatan? Awak makan ayam mutilasi tahu ya? Apa ayam mutilasinya? Iya potongnya ayam petompe tapi tidak nempel tompe potong balik. Siku ayam tu 2 ais keluarga. Kalau begini warak tentunya sekali makan siku. Kalau yang potong tompe habis 2 deh. Jadi ada kawan orang di ulak-ulak tanah menikah je orang setan, orang Mesir kan, bawa pulang kampung libur deh mak. Ti ayam, mak banti ayam. Iya, ayam sahabat seminggu. Tidak tahan dah mak mau doa mak kan, kalau uang bawa pulang musang. Awak banti ayam mau kata ayun lah. Atau berdua-dua kan. Tiba kan tak ti ayam banti ayam. 3 bisa ikut sang dah. 3 ikut bisa sanginya. Enam keluarga dia siku tu 3 air keluarga. Hanya siku sekali makan. Itu dah dia wangnya mah. Dia riongnya uang pulang musang. Jadi kaum muslimin masa untung ledak cinan. Untung dak cinan. Cak lancak. Tapi lewat jawang awak ni ya. Lewat jawang awak kan ya. Apa lagi dapat nom ya. Sekali orang kuanya langsung jalan ke memintu ke mamak sekali jalan lah. Ya, tekanan dah lu kalau sampai dia di Thailand dah lu mak dengan gaji gini kan tak dapat pulang ayo tahu ya. Sekali 5 tahun enggak lah ini apalagi Maroko lu ya. Allah musta'an, alhamdulillah. Jadi saya doakan mereka jangan sampai terbuka bono. Kalau nampak doa Cina doa kan. Dulu alhamdulillah nampak gini lah banyak nampak amat tang lo zaki nampak tahu ya. Allah musta'an. Yalah, doakan. Jadi kadang-kadang sesuatu tidak haram tapi dilarang karena kebijakan. Bisa saja nanti misalnya kita di sekolah anak-anak kita ya mungkin sebagian ulama mengatakan tidak wajib memakai cadar misalnya. Tapi dalam dunia pendidikan hari ini sebagian kan diwajibkan karena kondisi yang tidak kondusif. Ini lelah ada lucu deh. Patut ulama-ulama salah satu negeri besar di Timur Tengah gini. Sabunnya cadar tidak wajibnya. Artinya dilarang di negerinya orang memakai cadar, didukung oleh majelis fatwa MUI di Bore. Iya, hanya terjadi suatu kejadian orang memanfaatkan cadar berbuat kriminal. Tapi kalau gitu uang badasi kodoh coba pakai kriminalnya. Kalau gitu larang lo badasi. Kan banyak tekicu uang bagi uang badasi kan? Kan ya? Larang lo uang pakai dasi. Uang pakai sorban, pakai kain sawung, sebanyak-banyak lagi khususnya di musim haji. Iya, pangdam itu kan banyak loh. Panglima dam. Jadi larang lah pakai sawung tengah itu lah. Gara-gara yang mengicu pakai kain sawung. Disinilah subhanallah kok tumpul analisa ulama-ulama sebesar itu karena syahwat dunia. Ya, maka mengatakan itu hanya adat istiadat bukan ibadah. Tidak tanya ini apa lah? Kau ada mazhab Hambali, mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i.
di mana mazhab yang mengatakan bahwa itu adalah adat istiadat? Di mazhab Syafi'i soalnya ibadah juninya, dalam mazhab Maliki ibadah juninya, di mazhab Hambali ibadah juninya, mazhab apa lagi Hanafi ibadah juga. Tiba-tiba orang mereka mengaku paling ahli di bidang mazhab, tiba-tiba tumpul gara-gara syahwat. Allah musta'an. Memang dunia ini luar biasa. Oleh sebab itu semoga kita tidak uji dengan apa yang kita tidak sanggupi. Allah musta'an. Ya Syekh, kita cukup sampai sini ya. Jadi ada kadang-kadang hal yang tidak wajib diwajibkan, atau hal yang tidak haram tapi dilarang, melihat masalah yang timbul akibat daripada itu. Makanya kalau ada yang berfatwa, mak diharamkan ini, bukan karena diharamkan, tapi dilarang karena membawa kepada yang mungkin haram. Dan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Tapi penggunaan kaedah ini lagi-lagi tumpul oleh para ulama tadi, yaitu darul mafasid al mutahaqqiq, bukan mafasid yang dikira-kira. Ya, mencilok di paso uang bacadar sekali itu dilarang. Wong paso bacadar sodo weh, Gimana kau ada bacadar cilok atau tidak bacadar? Ya tidak bacadar, kau ada cilok. Nah, cuman karena tadi kebencian terhadap agama Allah itu sudah mendarah daging pada pikiran mereka. Nah, cuman mereka salah parkir, masuk lo dalam parkir ulama. Padahal hati sono tidak nak jadi ulama. Allah musta'an. Ala kulli hal, semoga Allah beri petunjuk kepada yang tersesat dari kita dan menunjukkan yang hak itu hak, diberi kekuatan mengikutinya, dan menunjuki yang batil itu batil, diberikan kekuatan untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkanlah sampai di sini. Masya Allah. Apa kabar tuh? Tadi kan Iya. Kaful adza. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nya apa dari bisa tuh? Ada orang amar ma'ruf loju, nahi mungkar togang ya. Kan ada sebagian aliran gerakan dakwah kita ajak aja lu orang jangan togang-togangnya, jangan togang-togang membuat yang mungkar. Kocau umat nya. Jadi ajak saja mereka untuk sholat, contoh apa sholat lah, contoh putih bola, ya nak sunnah, nak bid'ah, sholat lopi je lah. Sebab kalau kaji mereka pocah umat, paham tuanya? Jadi melarang-larang tu jangan, tapi ngajak-ngajak boleh. Dan itu adalah dua hal yang memang berbeda memang, tetapi dua-duanya harus seiring dan sejalan. Makanya selalu dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fiikum. Syukran. Baik, sampai jumpa kembali di lain hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.